لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma rahmana bil Quran amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan dosa besar. Kemarin sudah dibahas tentang pemimpin penipu dan penganiaya rakyat, itu dosa besar. Hadis selanjutnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, celakalah para pemimpin, celakalah para pegawai, celakalah para penjaga. Sungguh pada hari kiamat nanti ada kaum yang berangan-angan lebih baik rambut pada ubun-ubun mereka digantungkan pada bintang timur lalu disiksa meski tanpa ada satu dosa pun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini dia nggak merasa melakukan dosa, tapi kalau ada dia itu unsur dosa kepada orang lain, misalnya gini, menjadi kaki tangannya pemimpin dolim, nah gitu itu pasti semuanya akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kaitan dengan pemimpin ya. Tadi celaka para pemimpin, tentunya pemimpin yang dolim. Celaka para pegawai, pegawainya, pegawai neng Indonesia, menteri-menteri nih, DPR sing menjalankan kebijakan semau dia, kok lagi rong dino dianulir, ngono misale kayak gas ya ta. Gas ngene ruwet di demo dianulir. Atau apapun kebijakan ngawur yang merugikan rakyatnya atau apapun lah, intinya pegawainya bahkan para penjaganya, penjaga di sini penjaga yang ada unsur ini semua kedoliman itu. Jadi yang ada unsur kedoliman, jadi pas pampres misalnya atau penjaga ajudannya. Kalau memang pemimpinnya baik dapat pahala, tapi kalau pemimpinnya jelek, ajudannya juga dapat kejelekan. Jadi naudzubillah min syarri dzalik. Makanya ketika kita bekerja jadi apapun itu juga harus lihat tempatnya. Kalau tempatnya itu baik, yang kita ikuti baik, ada unsur kebaikan, ada unsur baiknya pahala di sana, maka kita dapat pahala semuanya. Tapi kalau tidak, justru malah sebaliknya merugikan orang lain atau dia pemimpin yang dolim, maka kita juga ikut andil dalam kedoliman itu. Meskipun cuman sekedar misalnya satpame ngarepan, satpame kerjanya gerpamen satpam menodok ya. Gur ngadeg jaga nek tamu monggo persilahkan gur ngono tok. Kalau memang dia itu jaga rumahnya pemimpin dolim, ya berarti dia juga dapat dosanya lah gitu loh. Karena dia ada tolong menolong dalam kejelekannya itu ada. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya ngomong tuh aku monggo bebas, percaya ya oleh, ora percaya wis. Gitu ya, kok gitu. Nanti ini pun juga berkaitan dengan hadis yang lain, misalnya riba. Kemarin bahas tentang riba kan. Riba itu ya semuanya yang ngutangi dosa, sing diutangi, sing utang atau sing diutangi dosa, sing nulis dosa, sing saksi dosa, bahkan satpame yang ikut andil di situ jaga duitnya dan lain sebagainya ya dosa. Atau debt kolektornya ya dosa kabeh. Karena pasti digaji dengan uang-uang yang ada unsurnya riba tadi. Semuanya, meskipun dia tidak secara langsung ada kaitannya dengan utang piutang tadi. Meskipun dia jadi satpame ya kode. Karena dia ada tolong menolong dalam kejelekannya tadi.
Padahal kita sebagai seorang muslim itu harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Kita lanjutkan. Nabi SAW juga pernah bersabda, pada hari kiamat kelak akan datang suatu saat di mana seorang hakim yang adil lagi. Karena beratnya hisab yang diterimanya, ia berangan andai ia tidak memutuskan perkara antara dua orang walaupun kasus sebiji kurma sekalipun. Cili biji kurma tok wong tengkar dadi hakim, sing menang sapa sing kalah sapa gur sebiji kurma. Daripada ruwet tengkar to sapa njaluk tak kei. Nah siji-siji wis ngono misale lho ya. Daripada kowe tidak berhukum pada saya, kan enteng itu, sudah kamu nah. Itu hakim yang adil saja dia berangan-angan dulu di dunia enggak menghukumi orang sekecil itu sekalipun. Apalagi masalahnya kalau di Indonesia besar-besar kan gitu. Di dunia ini masalah-masalah itu tentunya amat sangat besar. Na'udzubillah min syarri dzalik. Bahkan dulu kaitan dengan hakim di Indonesia, ibu nyolong apa kayak? Singkong apa kayak? Atau apalah. Intinya nyolong seperti itu terus dituntut kan gitu kan, dituntut sama yang punya rumah, yang punya tanah. Akhirnya tetap hukumnya karena ini nggak mau nggak mau membatalkan tuntutannya, ya akhirnya benar dia ibu tadi yang nyuri tadi didenda 1 juta. Ya udah tetap dipukul di hakim memutuskan seperti itu. Meskipun setelah itu hakimnya langsung topi nih nanti tonggeng ini semua yang mengiyakan pengadilan ini dan lihat kejadian seperti ini harus semua mengeluarkan uang 50.000. Kenapa? Karena dia lapar aja, dia kan lapar makannya. Dia ngambil itu karena lapar, dia nggak punya apa-apa. Kamu harus bantu dia. Akhirnya yaitu tadi hakimnya langsung ngetoki duit. Dan semua yang di situ dia dimintai dapat 1 juta langsung dibalikin neng wonge sing nuntut mau. Bahkan sing nuntut mau ya tetap kon bayar 50.000 1.000 ngono ya Allah ya Rahman. Ya akhirnya meskipun tertutup tapi meskipun 1 jutanya tadi tertutup dia nggak bayar, tapi pengadilan tetap memutuskan dia 1 juta tadi untuk bayar ini tadi selesai. Ya Allah ya Rahman. Itulah Indonesia. Kaum lemah ya akan selalu dikencap. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu kan tentunya nggak benar ada orang nyuri cuman sesingkong saja atau makan sekenyangnya saja itu lantas dihukum seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya aku nek takon sama murid-muridku sesuk arep kerja apa arep kuliah apa ngono. Pengadilan iso aja le ana kae. Nek iso aja le. Lah umpama aku ya pengine sekolahku ya monggo, tapi sesuk nek dadi hakim sing adil ngono kae. Kalau besok jadi pengacara yang jujur, yang adil, harus membela yang benar bukan membela yang bayar ngono lho. Langsung tak omongi ngono wis dil-dilan wis ngarep. Daripada kamu nanti hisabnya beratnya gitu. Karena ada hadis-hadis seperti ini. Barangkali di sini ada hakim atau pengacara. Mohon maaf, pokoknya aku nyampaikan hadis. Jenengan cocok, monggo, ora cocok boleh diprotes di sini. Pengacara, pengangguran banyak acara. Pripun? Lah entah apapun wis Paris apa sapa pun siapapun lah. Itu semua kalau dia cuma bela yang bayar ya udah sama aja. Harus bela yang benar. Kenapa kok gitu? Tadi saya sampaikan kaitan dengan murid saya misalnya mau jadi sekolah di hukum, itu pun juga saya nasihati seperti itu. Supaya apa? Karena kalau dia memang pengennya dihukum, ya tetap monggo, saya persilahkan, saya nggak menghalang-halangi.
Kenapa kok gitu? Karena orang Islam pun juga butuh pengacara-pengacara, ahli hukum yang membela umat Islam. Karena faktanya di Indonesia itu ada juga pengacara-pengacara yang membela orang-orang yang benar. Dan kita membutuhkan orang-orang seperti ini. Contohnya TPM, tim pengacara Muslim. Itu misalnya kalau ada, itu di Indonesia semuanya di hampir setiap kota besar pasti ada TPM ini. Untuk apa ini? Untuk membela ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang diperkarakan, entah apapun perkaranya, pasti dibela oleh TPM ini. Contohnya Ustadz Abu Bakar Basir misalnya, dulu diperkarakan di penjara sampai seumur hidup, tapi akhirnya ya diulihke misalnya karena memang nggak terbukti salah dan seterusnya. Atau Habib Rizik misalnya di penjara, atau Gus Nur misalnya, itu pasti ada TPM-nya yang mendampingi, dan itu dia tidak memungut biaya untuk dia membela tadi. Jadi pengacaranya memang membela tanpa dibayar, jadi membela orang-orang yang benar. Atau guru-guru ngaji yang dipermasalahkan itu minta tolong sama TPM, pasti dibantu dan tanpa biaya. Subhanallah. Jadi seperti ini yang baik. Jadi kalaupun memang pengen jadi hakim, pengen sekolah hukum, pengen SH ngono kuwi ora apa-apa, tapi itu syaratnya banyak banget. Karena hadis-hadis seperti ini berat nanti di belakangnya. Ngoten nggih. Nah, kita lanjutkan. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun pemimpin 10 orang, jadi memimpin 10 orang, kecuali ia akan didatangkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan tangan terbelenggu. Entah keadilannya yang akan membebaskannya, atau kezalimannya yang mencampakkannya ke neraka. Jadi gon mimpin wong 10. Nek takmir kan jelas ngomongke semene iki ya Pak Takmir. Misalnya, iku wong 10 tok. Itu semua pemimpin yang pernah mimpin 10 orang, itu tangannya langsung dibelenggu, udah wis dicekel sama malaikat. Kalau dia mimpinnya baik, wis lepas surga. Tapi ini mimpin gak baik, meskipun rakyatnya gor 10 tok neraka wis. Jadi wis diceki wingsik karo malaikat. Jadi seperti itu, hadisnya menunjukkan seperti itu. Siapapun mau muslim gak muslim semuanya langsung dicekal dulu. Udah diadili, kamu adil gak? Adil surga, enggak adil neraka wis. Makanya kita harus hati-hati ketika jadi pemimpin. Ya, selanjutnya di antara doa Nabi SAW itu adalah Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man saqqa alaihim fasquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku ini lalu ia mengasihi mereka, maka kasihilah ia. Dan siapa yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah mereka. Na'udzubillah. Jadi doa Nabi seperti itu. Ya Allah, nenek pemimpin kok dia mengasihi rakyatnya, kasihin dia ya Allah. Tapi kalau umatku jadi pemimpin kok dia mimpin nyusahkan orang lain, nyusahkan rakyatnya, susahkan dia ya Allah. Itu doa Nabi. Sing donga Nabi, percaya karo ora percaya ya cobanen. Silahkan menyusahkan orang lain, pasti kamu akan hidupmu susah. Karena yang doain Nabi. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikuasakan oleh Allah untuk mengurus sesuatu dari urusan kaum muslimin, lalu dia tidak mau tahu tentang kebutuhan, kemiskinan dan kefakiran mereka, maka Allah pun tidak akan mau tahu tentang kebutuhan, kemiskinan dan kefakirannya. Jadi justru dengan hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin itu harus memperhatikan rakyat atau yang fakir miskin.
Kalau mereka memperhatikan fakir miskin, kaum lemah, pasti Allah akan memperhatikannya. Tapi kalau dia nggak memperhatikan kaum miskin, kaum lemah, atau bahkan menindas orang-orang lemah, ketahuilah bahwa Allah pasti nggak akan memperhatikan orang seperti ini, nggak akan bantu orang seperti ini. Bahkan di Indonesia itu banyak sekali kaum lemah disingkirkan. Kaum lemah wis di sertifikat, iso sertifikat didobel ya. Jadi perumahan-perumahan, kalau perumahan zaman dulu KPR itu kan langsung SHM, surat hak milik langsung gitu loh. Meskipun masih dipegang sama developernya atau masih dipegang bank. Tapi kalau zaman sekarang itu juga ada KPR yang itu masih SHGB. Jadi cuman surat hak bangunan saja, hak bangun toh. Dan IJS HGB ngono kuwi itu bisa atau mudah langsung di SHM sama orang lain. Apalagi kalau masih di bank, masih dicekal sama perorangan. Itu langsung bisa jadi ditumpui dengan SHM yang lain. Bahkan naudzubillah min syarri dzalik, itu sampai ada yang sebelumnya udah megang sertifikatnya SHM itu ya tetap enek wong liya yang memiliki sertifikat yang sama. Naudzubillah min syarri dzalik. Situ banyak. Ya Allah ya Rahman. Lakoni ya Allah. Aku kur itu kok berita tok, aku ora ngerti asline. Kur itu guru berita tok. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi orang jelek itu seperti itu. Jadi awalnya SHGB intinya udah ada sertifikatnya, lah bar kuwi dibangke karo sing developere, dibangke digandakan dulu sertifikatnya, engko dibangke ning bankene sing iki bank kono bar remuk akhirnya. Ora disaur ning kene, ora disaur ning kono, sing duwe izinnya nyicil terus, dia masih nyicil. Ya Allah ya Rahman, izin nyicil urung rampung wis ditagih karo bank-bank liyane. Ya Allah ya Rahman, enak ini wong ngene iki. Paham ya sampai sini ya? Itu orang-orang zaman sekarang itu liciknya minta ampun. Yang kerja ning developer jadi tiru ini. Saya sampaikan ini karena memang fakta banyak seperti itu. Apalagi dekat dengan kota, ya Allah, itu pasti itu sasaran empuknya di situ. Orang-orang pengen murah dan seterusnya, ternyata akhirnya loss. Ya, kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana para pemimpin pada saat itu fasik dan sewenang-wenang. Saya ulangi, akan datang suatu masa di mana para pemimpin pada saat itu fasik dan sewenang-wenang. Barang siapa membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam berbuat dolim, maka ia tidak termasuk golonganku, dan aku bukan golongannya. Ia juga tidak akan sampai ke telagaku. Ini hati-hati, hadisnya keras banget ini. Suatu masa pemimpinnya dolim, sing dukung wong akeh yoan, sing dukung wong akeh. Jadi pemimpinnya dicela, di demo, nesu, dikritik ora oleh. Padahal faktanya pemimpinnya juga melakukan kedoliman, pembohongan, berdusta.